Halo kawan, kembali lagi dengan aku Sidik dari MSMK 11 Bandung. Pada video kali ini aku akan membahas tentang Ethernet Channel. Nah, gak cuma itu, kita juga akan mencoba mengimplementasikannya juga ke dalam aplikasi kesayangan kita, yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Ethernet Channel adalah teknologi yang menggabungkan beberapa link fisik atau port channel menjadi satu link logis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan bandwidth, memberikan redundansi atau ketahanan koneksi, hingga melakukan load balancing antara perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Fungsi utama dari Ethernet Channel yang pertama adalah meningkatkan bandwidth. Ethernet Channel dapat menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah redundansi. Jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Ketiga, load balancing. Trafik jaringan dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC, IP, atau protokol. Keempat, menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung dianggap satu interface logis tunggal. Konfigurasi VLAN, trunk, atau STP cukup dilakukan pada interface logikal saja. Misalnya port channel 1. Dalam Ethernet Channel ada dua protokol yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah LACP atau Link Aggregation Control Protocol. LACP adalah protokol standar industri yang memungkinkan negosiasi secara otomatis. Dalam LACP ada istilah yang disebut dengan LACP PDU. Nah, yaitu adalah paket data khusus yang dikirim antar perangkat untuk membentuk dan memelihara Ethernet Channel. Ada dua mode negosiasi yang digunakan oleh LACP. Yang pertama adalah aktif atau aktif mengirim dan menerima LACPDU, dan pasif atau pasif yang hanya menunggu inisiasi LACPDU dari sisi lawan. Nah, kombinasi untuk memastikan dari LACP itu berhasil adalah switch 1 yang menggunakan mode aktif bertemu dengan switch dengan mode pasif. Yang kedua ada PAGP atau Port Aggregation Protocol, yaitu protokol proprietary milik Cisco dan hanya bisa digunakan oleh sesama perangkat Cisco. Nah, mode negosiasi dari PAGP ada dua, yaitu desirable atau aktif memulai negosiasi PAGP, dan auto atau pasif dan hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Kombinasi untuk menentukan PAGP jika berhasil adalah switch 1 menggunakan desirable dan switch 2 menggunakan desirable. Dan kombinasi yang ketiga adalah switch 1 menggunakan desirable dan switch 2 menggunakan auto. Cara kerja dan keamanan jaringan. Saat port belum dikonfigurasi Ethernet Channel, sistem Cisco biasanya akan melakukan blocking pada port tambahan untuk mencegah looping. Nah, dengan adanya Ethernet Channel, sistem menganggap beberapa kabel fisik tersebut hanya sebagai satu kabel logis. Hal ini mencegah terjadinya broadcasting berlebih maupun looping pada jaringan. Oke, begitu saja untuk materi. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikannya. Oke, selamat datang kembali di aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan Ethernet Channel di sini. Nah, perangkat yang akan kita gunakan untuk membuat Ethernet Channel adalah dua buah switch dan dua buah PC. Oke, di sini kita sambungkan dulu semuanya menggunakan kabel. Oke, jika sudah, kalau begitu kita pertama-tama masuk ke komputer dulu untuk menyeting IP.
Di sini aku akan menggunakan IP 192.168.1.1 dengan prefix 24. Oke, semua perangkat sudah kita beri IP. Kalau gitu kita pertama-tama bisa lihat di sini ada dua titik kuning. Nah, ini yang disebut dengan blocking port ya. Untuk pembahasan blocking port sudah aku pernah bahas di video sebelumnya ya. Oke, kalau gitu pertama-tama karena kita akan membuat Ethernet channel, kita masuk dulu ke switch yang ini, ke switch 1. Nah, di sini kita ketik saja enable lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface range FA 01 sampai 3. Nah, interface 1 sampai 3 itu port dari switch 1 ke switch 2 ya. Oke, di sini kita enter. Lalu kita masukkan switch port mode terang. Oke, kita buat si kabelnya menyala dulu atau dapat memberikan akses ya. Nah, di sini sekarang kita buat Ethernet channelnya. Di sini teman-teman bisa ketik channel group. Nah, sekarang teman-teman disuruh memasukkan nomor channel group ya, karena di sini kita masukkan satu saja. Oh. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan mode. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan mode apa yang kalian ingin gunakan. Nah, misal kalian ingin menggunakan mode LACP. Nah, di sini teman-teman masukkan saja untuk switch 1 menggunakan mode aktif dan switch kedua menggunakan mode pasif. Nah, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan atau menggunakan mode PAGP, nah di sini teman-teman bisa masukkan saja. Untuk switch yang pertama teman-teman bisa masukkan desirable, terus buat switch yang kedua bisa masukkan mode auto. Nah, tapi yang bakal kita implementasikan di sini yaitu mode LACP. Nah, jadi kita di sini ketik saja mode yang pertama kita masukkan untuk switch yang pertama yaitu mode aktif. Oke, sudah. Sini kita bisa keluar saja. Oke, sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Sini kita enable. Lalu masuk ke konfigurasi terminal. Di sini kita ketik lagi interface range FA 01-3. Nah, di sini seperti biasa kita beri akses data untuk masuk ke switch ini ya. Jadi kita ketik lagi switch port mode terang. Lalu di sini kita masukkan channel group. Channel group tadi T1 mode. Nah, di sini tadi untuk switch 1 kita masukkan mode aktif. Nah, jadi untuk switch yang kedua kita akan gunakan mode pasif. Oke, juga sudah. Kita cek koneksi apakah ini sudah berhasil. Nah, jika muncul tanda merah seperti ini kalian tidak usah panik. Nah, ini tandanya kalau kedua switch sedang memeriksa apakah mode yang kalian masukkan itu sudah benar. Nah, jika sudah kita tunggu saja sebentar dan pasti
Oke, kalau lama kita bisa klik saja tombol skip di sini dan hasilnya otomatis akan berubah, lampunya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini kita coba tes koneksinya apakah kedua apakah jaringan yang kita buat ini sudah berhasil. Nah, kita coba kirim pesan dari PC kosong ke PC 1. Dan hasilnya apa? Ya, successful. Oke, kalau begitu selamat. Teman-teman berhasil membuat jaringan sederhana menggunakan metode Ethernet Channel di aplikasi Cisco Pocket Tracer. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.